Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhairi Prasetyo dengan NIM A1B021354 dari Manajemen Kelas I. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yakni Indonesia sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam, tetapi mengapa tidak menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya? Jawabannya, karena Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Indonesia memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda-beda. Kalau menggunakan hukum Islam, bagaimana orang yang non-Islam? Itu sama saja melanggar hak orang lain. Pastinya orang yang non-Islam atau Muslim akan keberatan dan menolaknya. Diibaratkan kita menyuruh orang yang lain untuk mematuhi apa yang saya suruh ke orang tersebut. Jadi menerapkan hukum Islam dalam pemerintahan Indonesia itu sangat melenceng atau tidak baik. Jadi ideologi Pancasila lah yang paling bagus untuk pemerintahan Indonesia saat ini, yang dimana dapat menyatukan semua ras, suku, dan agama yang ada di Indonesia. Pertanyaan kelima, Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW muncul sekitar 1400 tahun yang lalu dan masih eksis sampai sekarang. Apa yang membuat agama Islam tetap eksis dan bagaimana Islam menghadapi perubahan zaman dan tantangan modernisasi? Yang pertama, agama Islam itu sendiri dengan bermodalkan Al-Quran dan hadis dengan tuntunan para ulama yang mumpuni. Islam mampu menjawab semua permasalahan manusia, generasi ke generasi, mulai dari manusia bangun tidur sampai tidur kembali, dari masuk keluar WC sampai masuk keluar pasar, dari hubungan dengan Allah atau ibadah sampai hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar atau muamalah, semuanya dibahas tuntas dalam Islam dan Al-Quran tersebut. Contoh kecilnya kita lihat bagaimana Islam memposisikan debu, zat kimia padat itu dijadikan penyuci manusia setelah air. Logikanya sederhana saja, Allah tahu bahwa air bisa kering dan habis, makanya Allah menjadikan debu sebagai barang penggantinya. Karena debu tidak mungkin habis, tidak mungkin tidak ada, pasti selalu ada di lingkungan kita. Yang kedua, perkembangan peradaban Islam yang dilandasi dengan semangat persatuan Islam telah ditanamkan Rasulullah SAW sejak awal perkembangan Islam di Timur Tengah. Kemudian dalam praktiknya, seiring dengan makin luasnya wilayah kekuasaan Islam, gesekan atau kebudayaan masyarakat setempat mempengaruhi umat Islam untuk mengadopsi dan mewarnai peradaban lokal yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Dari proses semacam ini, peradaban Islam terus berkembang dari peradaban kebudayaan, dari bangunan, bahasa, adat istiadat, hingga pada ilmu pengetahuan. Terus bagaimana Islam menghadapi perubahan zaman? Perubahan adalah suatu hukum alam atau disebut sunnatullah. Kita bisa membuktikan bahwa kehadiran manusia di bumi ini adalah dari yang tidak ada menjadi ada. Penciptaan bumi dan lain sebagainya pun hampir sama halnya dengan manusia. Dalam adanya manusia, ia telah mengalami perubahan dari anak, dewasa, dan tua. Dan juga perubahan-perubahan itu terjadi di masyarakat Muslim. Perubahan sosial tentu saja dibolehkan selama tidak melanggar prinsip asas sosial yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak masyarakat Islam yang tidak mengerti akan hal itu. Terkadang mereka atau bahkan kita juga melanggar prinsip tersebut. Dan kemudian apakah perubahan sosial budaya itu sesuai dengan Islam atau bukan, itu mereka atau bahkan kita sama sekali tidak tahu. Di dalam masyarakat Islam itu tersendiri sebenarnya terbagi menjadi dua, dalam menerima perubahan dan tidak menerima perubahan. Masyarakat Muslim yang tidak menerima perubahan ialah mereka yang untuk menyelamatkan iman dan agama mereka. Tidak menerima bukan berarti tidak menerima sesuatu yang baru.
Sesuatu yang baru itu adalah mungkin bentuk ide, konsepsi, ataupun gagasan. Selain daripada itu, masyarakat Islam terbuka dalam perubahan sosial, entah itu adalah sesuatu yang baru ataupun karena asimilasi, difusi, dan akulturasi. Namun ada juga masyarakat Muslim yang menerima perubahan sosial tanpa batas. Demi untuk maju, semua perubahan dihadirkan, apakah mengenai prinsip sosialnya atau cara pelaksanaannya. Tantangan modernisasi. Tantangan agama Islam di masa modernisasi yang pertama, satu tantangan itu berkaitan dengan upaya memajukan umat Islam di tengah masyarakat dunia. Yang kedua, tantangan pertama adalah persepsi bahwa Islam merupakan agama konflik dan kekerasan. Ini banyak sekali dianggap oleh negara Amerika, Eropa, dan lainnya. Islam telah dipersepsikan sangat buruk. Banyak masyarakat di luar sana memberikan penilaian buruk terhadap Islam. Mayoritas warganya melihat Islam sebagai pendorong terorisme dan kekerasan. Mereka juga melihat bahwa Islam dan demokrasi tidak dapat berjalan beriringan. Itu tak terjadi pada negara Amerika saja, bahkan Eropa pun berpendapat sedemikian rupa. Dan mereka memandang Islam itu mengikat umatnya seakan tidak diberi kebebasan, akan tetapi kenyataannya tidak begitu. Islam tidak mengikat umatnya, bahkan kebanyakan umatnya rata-rata kehidupan mereka bahagia. Jadi itulah tantangan yang dihadapi Islam di masa modernisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.